Saya melihat penampakan pocong yang sangat jelas sekali, dan ternyata bukan cuma saya, teman saya pun melihatnya. Sampurasun, jumpa lagi dengan channel Kang Carios. Saat ini saya sedang berada di area Kota Gede Jogja, lebih tepatnya di Masjid Gede Mataram. Nah, kalau malam hari suasananya seperti ini, terlihat sangat syahdu sekali. Ini hampir tengah malam ya. Jadi ini sekalian mau cerita. Kita barusan habis explore atau napak tilas ke Kuda Sembrani di Pleret. Dan setelah itu kita juga dilanjutkan explore ke Gua Siluman. Nah, di Gua Siluman itu bener-bener auranya beda banget ya. Bener-bener menguras energi. Jadi setelah selesai dari situ, dari Gua Siluman, kita memutuskan untuk menjalankan sholat. Kebetulan saya belum sholat isya, jadi sholat isya sekalian sholat tahajud di Masjid Gede Mataram. Nah, ini kita akan lanjut ke rumah Pocong Sumi. Ini tuh kalau siang hari nih di sini banyak banget yang foto-foto karena emang suasananya itu bagus banget. Ini tuh vintage abis lah istilahnya itu. Dan di sini terkenal dengan kerajinan peraknya. Nah, ini tuh karena sudah mau tengah malam jadi sepi banget. Kita mulai ke arah rumah Pocong Sumi karena memang setiap ke Jogja biasanya saya akan selalu menengok rumah Pocong Sumi nih karena memang ada sejarahnya lah di situ. Begitu. Nah, ini jalanannya. Karena memang rumah Pocong Sumi itu letaknya tidak terlalu jauh lah, deket lah dari Masjid Gede Mataram. Bahkan saya juga sering jalan kaki dari Masjid Gede Mataram ke rumah Pocong Sumi. Ini kok kayak seperti jauh ya kalau sekarang ini ditelusuri, padahal sebenarnya deket sih. Nah, ini kebetulan lagi sepi banget jadi enak lah suasananya seperti ini. Oh ya, rumah Pocong Sumi itu letaknya di Gang Soka 2 Kota Gede. Nah, ini kita sudah mau sampai ke Gang Soka 2 dikit lagi sih. Jadi, nah ini sudah sampai nih. Kita belok. Di sini tuh bagus banget gangnya, estetik abis loh. Kalau misalkan siang hari banyak banget yang bisa dilihat. Ini bangunan-bangunan lama, vintage. Pokoknya bagus. Nah, ini sebelah kiri bisa dilihat ini yang warna hijau. Ini adalah rumah pesik. Jadi di dalamnya itu biasa digunakan untuk foto-foto, untuk prewed. Juga ini termasuk dengan penginapan dan tempat ngopi-ngopi. Ini tuh dalamnya bagus banget loh. Nah, tuh bagus banget. Nih, gedung-gedungnya. Pokoknya kalau siang hari kalau kesini betah banget deh pasti. Banyak yang bisa dilihat, terus ada beberapa tempat makan juga sih. Nah, ini nih. Ini kita sudah mau sampai ke rumah Pocong Sumi. Jadi begini ceritanya. Saya dulu pernah ke rumah Pocong Sumi pertama kali, terus ternyata betah banget di situ meskipun ya katanya serem. Jadi ya kalau misalkan saya ke Jogja pasti ke sini karena memang selalu rindu dengan rumah ini. Nah, ini nih sudah sampai di rumah Pocong Sumi. Nah, ini gerbangnya. Ini sudah menunjukkan pukul 23:45 sampai sini. Ini kita berhenti dulu. Nah, ini. Jadi kita mari kita tengokin nih lewat gerbangnya aja karena memang dikunci dan Pak juru kuncinya juga kan tidak tinggal di sini. Jadi kita hanya sekedar nengok saja dari luar. Dari luar saja ini benar-benar terlihat cukup spooky ya, cukup seram ya. Oh iya, di sini kita mengalami kejadian horor. Jadi ketika kita pulang tepat jam 12 malam, pas ketika melewati jendela samping rumah, nanti kita lihat jendelanya, saya melihat penampakan pocong yang sangat jelas sekali.
Dan ternyata bukan cuma saya, teman saya pun melihatnya. Jadi benar-benar jelas. Akhirnya kita benar-benar langsung ngibrit. Ini setelah sekian lama saya melihat lagi penampakan yang sangat-sangat jelas. Akhirnya ketika sampai hotel pun badan saya bergidik terus, benar-benar merinding terus. Sampai-sampai ke kamar mandi pun seperti diikutin. Pas mau tidur pun lampunya saya nyalakan karena memang benar-benar beda banget rasanya. Terus lebih parahnya lagi ketika saya tidur saya mimpi. Dan mimpinya itu saya tiba-tiba ada di dalam rumah ini. Dan di rumah tersebut sudah banyak orang, jadi ada banyak penghuninya. Dan mereka bilang, sudah mas tinggal di sini aja, nginep di sini aja. Nah di jendela ini nih, persis di jendela ini saya dan teman saya melihat penampakan seperti itu. Lanjut lagi yang tadi, jadi di mimpi itu saya ada di salah satu kamar di rumah ini dan bener-bener penghuni itu bilang, mas untuk malam ini nginep di sini ya. Ini kita sudah siapkan kamar untuk mas. Kita bersihkan kamarnya dan benar-benar saya di sini dilayanin layaknya tamu agung. Untung aja mimpinya nggak serem-serem banget gitu kan. Semoga lain kali ketika berkunjung ke sini lagi jangan sampai melihat penampakan ya. Asli itu serem banget dan kondisi ketika off kamera. Untuk cerita selanjutnya jangan lupa ikutin terus channel Kang Carios ya. Hatur nuhun.